Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih dan salam jumpa kembali dengan kami. Biarlah kita satukan perjumpaan kita dengan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, yang menguatkan dan mengajari kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita pagi yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami selalu menjalaninya dengan firman Tuhan yang mengajari kami dan menguatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Tuhan yang membantu kami untuk memahami firman yang menyapa kami pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada nasihat dari seorang sufi yang berbunyi, jika kita mempelajari agama menggunakan pandangan mata, maka kita akan melihat huruf-huruf di dalam agama itu. Jika kita menggunakan akal pikiran dalam mempelajari agama, maka yang kita temukan hanya sebuah pengetahuan. Tetapi jika kita menggunakan hati mempelajari suatu agama, maka yang kita rasakan indahnya kehidupan dan cinta suci. Dan yang keempat, jika kita menggunakan jiwa dalam mempelajari agama, maka kita akan mengetahui siapa pemilik agama dan ilmu yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus dalam nats pada saat ini memandang kitab Taurat bukan hanya sekedar huruf-huruf, bukan hanya sekedar perintah dan larangan atau tulisan-tulisan mati. Tetapi Taurat yang dipelajari oleh Yesus yang berhubungan dengan kedamaian atau keselamatan di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga yang menarik dalam kitab ini, Tuhan Yesus tidak meniadakan Taurat itu, tetapi Dia menghidupi Taurat itu dengan jiwa dan hati, sehingga Taurat itu bukan lagi menjadi huruf yang mati yang mengikat, yang menjadi beban bagi orang-orang, tetapi Taurat itulah tuntunan menjalani kehidupan dengan sukacita dari Tuhan. Ketika kita perhatikan, ketika orang Yahudi menganggap Taurat ini menjadi beban, mereka melahirkan kurang lebih 400.000 aturan dari 10 Taurat, sehingga menjadi beban yang sangat-sangat mengikat, yang menyekik bagi orang banyak. Tetapi Tuhan menghidupi ajaran hukum Taurat ini, sehingga dari 10 hanya 2 yang disimpulkan,
yaitu kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Sehingga kita lihat perbedaannya, bagaimana jika seseorang mempelajari suatu perintah melalui hati dan jiwa, maka perintah itu bukan lagi menjadi beban, bukan lagi menjadi kematian atau mengikatnya, tetapi menjadi kehidupan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, di dalam setiap proses yang kita pelajari, baik itu mengenai firman Tuhan, baik itu yang kita lakukan setiap hari, janganlah engkau melihatnya sebagai huruf-huruf atau melihatnya berdasarkan mata sendiri, tetapi jiwailah apa yang engkau lakukan itu, gunakanlah hati dan jiwamu, sehingga ketika engkau melaksanakannya, itu menjadi berkatmu, menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupanmu. Lakukanlah segala sesuatu yang engkau lakukan melalui hati dan jiwamu, dan lihatlah bahwa segala sesuatu itu menjadi kedamaian dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami agar kami boleh mempelajari segala sesuatu dalam hidup kami, baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun kepercayaan kami kepada Tuhan melalui hati dan jiwa kami, sehingga kami Tuhan memperoleh kedamaian, memperoleh sukacita, bukan menjadi beban, bukan suatu hal yang mengikat kami, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat yang menjadi kedamaian, sehingga kami Tuhan boleh bercermin dari hukum Taurat tersebut, sehingga kami boleh bertindak, boleh berkata-kata, boleh melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Yakinkan kami Tuhan agar mampu mempelajari melalui iman dan hati kami, agar kami Tuhan bersukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.